Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ibu Lina. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi zakat fitrah kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah semester 1. Nah, dengan mempelajari zakat fitrah ini, tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah. Kalian diharapkan mengetahui dasar dalil zakat fitrah dan kalian diharapkan menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah menurut bahasa, zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Zakat berasal dari kata Arab yaitu zaka yang berarti tumbuh, suci, dan keberkahan. Fitrah juga berasal dari kata Arab fitrah yang berarti suci. Jadi, zakat fitrah menurut bahasa mempunyai arti tumbuh, suci. Pengertian zakat menurut istilah, yaitu memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa atau zakat nafsi. Mengapa? Karena zakat fitrah mempunyai tujuan khusus untuk membersihkan jiwa seorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahunnya. Kemudian dasar dalil zakat fitrah. Dasar dalil zakat fitrah terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Dasar dalil zakat fitrah dalam hadis riwayat Muslim 1635 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadana 'alan nasi so'an min tamarin aw so'an min sya'irin ala kulli hurri aw abadin zakirin aw unsa minal muslimin. Artinya dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 sok, yaitu 3,1 liter kurma atau gandum. Riwayat Muslim 1635. Nah, kemudian ketentuan zakat fitrah. Hukum zakat fitrah. Hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Nah, kedua ada rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah yaitu yang pertama niat, kedua ada orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki, ketiga ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Yang ketiga syarat wajib zakat fitrah, yaitu tentunya orang tersebut beragama Islam. Dan kedua orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup, yang baru lahir maupun dalam sakaratul maut. Nah, ketiga orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Dan yang keempat, orang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Kemudian yang keempat, ukuran dan takaran zakat fitrah. Ada alat pembayaran zakat fitrah.
Alat pembayaran zakat fitrah yaitu gandum atau kurma dan makanan pokok pada suatu daerah tertentu. Contohnya di beras di Indonesia pada umumnya. Juga di Madura, jagung di Madura, sagu di Papua. Nah, banyaknya yang harus kita berikan per orang atau per jiwa sebanyak 1 so. Menurut Indonesia, takaran 1 so sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kg dan hanya diberikan dalam setahun sekali. Nah, yang kelima, waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat fitrah cukup panjang, mulai dari awal Ramadan hingga takbiratul ihramnya imam pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Artinya seseorang boleh membayarnya kapan saja dalam batas ketentuan waktu itu. Nah, adapun ada waktunya yaitu waktu wajib, ada waktu haram, ada waktu afdol atau sunnah, ada waktu mubah atau boleh, dan ada waktu makruh. Waktu wajib apa itu? Waktu wajib adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, sedangkan waktu haram adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Waktu afdol atau sunnah adalah sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Nah, waktu mubah atau boleh adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Adapun waktu makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, adapun orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gorim, fisabilillah, ibnu sabil. Fakir adalah orang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Riqab atau budak mukataf, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Nah, gorim yaitu orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Nah, itulah penjelasan tentang materi zakat fitrah. Semoga kalian paham. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.